kami akan mempresentasikan tentang sejarah kebudayaan Islam. Simak videonya ya. Jadi teman-teman khususnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam datang. Jadi sebelum dikenal dengan nama Madinah, kota ini bernama Yathrib, sebuah kawasan subur yang terletak di sekitar 300 mil di utara Mekah, dikelilingi oleh bukit dan lembah. Yathrib memiliki tanah yang sangat cocok untuk pertanian, kurma, anggur, dan hasil kebun lainnya. Menjadi sumber penghidupan utama penduduknya, tidak heran jika kota ini menjadi daya tarik bagi masyarakat pendatang untuk menetap di sana. Jadi ini adalah kota yang sangat subur dan sangat asri karena kota Yathrib ini sangat nyaman untuk ditinggali. Selanjutnya, penduduk Yathrib terdiri dari berbagai suku dan bangsa dengan latar belakang budaya serta keyakinan yang berbeda-beda. Secara umum, masyarakatnya dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan besar, yaitu suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi, dan juga ada kaum Musyrik. Suku Aus dan Khazraj pada awalnya adalah 2 keturunan besar keturunan bahasa Arab. Mereka pernah terlibat dalam pertikaian panjang yang dikenal sebagai Perang Fuad. Jadi konflik ini yang berlangsung puluhan tahun akibat provokasi dari kaum Yahudi. Persaingan ini membuat kedua suku sulit bersatu, hingga akhirnya keduanya mulai merasakan kelelahan akibat perang yang terus-menerus mereka lakukan. Pada saat itulah muncul harapan akan perdamaian, dan kelak keduanya menemukan titik temu dalam ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Selain kedua suku Arab tersebut, ada pula kaum Yahudi yang jumlahnya cukup besar di Yathrib. Mereka datang sejak lama, terutama setelah terdesak oleh kekuasaan Asyur dan Romawi. Jadi meski berbaur dengan orang Arab dalam gaya hidup, bahasa, dan bahkan pernikahan, mereka tetap mempertahankan identitas sebagai keturunan Bani Israel. Rasa fanatisme ini membuat mereka merasa lebih unggul dibandingkan dengan bahasa Arab. Yang selanjutnya, dari sisi ekonomi, kaum Yahudi mendominasi perdagangan dan perputaran bisnis di Yathrib. Mereka menguasai pertanian kurma, gandum, serta perdagangan kain. Bahkan mereka juga terkenal karena menerapkan sistem riba dalam pinjaman kepada bangsa Arab, sehingga seringkali memperoleh keuntungan berlipat ganda. Dominasi ini menempatkan mereka pada posisi penting dalam perekonomian di kota. Yang selanjutnya ada dengan latar belakang budaya dan keyakinan yang beragam itu, Yathrib menjadi kota yang dinamis namun juga rawan konflik. Jadi walaupun sudah dinamis, di Yathrib ini masih ada banyak konflik yang terjadi. Akan tetapi kondisi inilah yang telah membuka jalan bagi dunia Islam. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Yathrib, masyarakat yang lelah dengan pertikaian dan ketidakadilan menemukan bahwa ajaran Islam menawarkan sesuatu yang berbeda, yaitu ada persaudaraan, kesetaraan, dan juga kedamaian. Dari sinilah Yathrib berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, kota bercahaya yang menjadi pusat peradaban Islam. Jadi dari awalnya kota Yathrib yang sering ada pertikaian antara kaum Aus dan juga kaum Khazraj, setelah datangnya Nabi Muhammad SAW, mereka jadi berdamai. Karena apa? Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu tentang persaudaraan tadi. Jadi mereka itu tidak ingin bertengkar terus-menerus dan akibatnya akan menimbulkan perpecahan. Mereka akan terus berusaha untuk menjadi generasi yang lebih baik dan juga menjalin persaudaraan tersebut. Jadi kota Madinah Al-Munawwarah sekarang telah menjadi kota yang sangat disayang oleh semua makhluk atau saudara-saudara kita di seluruh bumi ini. Jadi Madinah sendiri adalah kota yang sangat indah dan juga kota yang sangat cantik. Jadi yang dari dulunya Yathrib sendiri pernah ada perang yang dinamakan dengan perang Fuad yang terus berkepanjangan selama bertahun-tahun. Akhirnya sekarang telah menjadi kota yang hidup damai, rukun, sejahtera. Jadi bagi teman-teman semuanya, semoga kita bisa menjalin persaudaraan yang lebih baik dari kisah tersebut. Kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh saling sombong ataupun kita bisa lebih mengembangkan diri atau lebih menyembuhkan diri, lebih berkuasa. Itu jangan ya. Jadi kita harus bisa mengatur efisiensi waktu dan juga sosialisasi sama orang di sekitar kita dengan orang-orang mukmin tersebut. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, secara ekonomi, kaum Yahudi menguasai bagian terbesar dari kegiatan ekonomi di Yathrib. Kaum Yahudi ini menguasai perputaran bisnis biji-bijian seperti kurma, khamr, serta jual beli kain. Namun, mereka mengeruk sekian kali lipat banyak keuntungan dari bangsa Arab. Kaum Yahudi ini dalam perdagangannya menerapkan sistem riba, yaitu mengumpulkan seluruh keuntungan bagi mereka sendiri. Mereka memberikan pinjaman kepada pemuka dan pemimpin bangsa Arab dari uang yang mereka pinjam.
Sehingga dari uang yang mereka pinjam tersebut, mereka membeli lahan serta tanah sebagai jaminan setelah masa pelunasan hutang tersebut habis. Jika hutang tersebut belum terbayar, tanah serta lahan menjadi milik mereka. Jadi kaum Yahudi ini menerapkan sistem perdagangan yang terkesan membodohi pemimpin Arab pada peristiwa tersebut, yaitu dengan menerapkan sistem riba yang mereka lakukan tersebut dan meminjamkan kepada pemuka pemimpin bangsa Arab. Lalu jika uang pinjaman tersebut belum dikembalikan pada saat masa pelunasannya telah habis, maka tanah serta lahan menjadi hak milik mereka. Lalu kaum Yahudi yang ada pada Madinah terdiri dari 3 kabilah yang terkenal. Yang pertama ada Bani Hainuqa, yang dulunya mereka merupakan sekutu dari suku Khazraj, namun sekarang berada dalam kota Madinah. Lalu kabilah yang kedua ada Bani Nadir. Bani Nadir ini hampir sama seperti Bani Hainuqa. Mereka adalah sekutu dari suku Khazraj yang tinggal di pinggiran kota Mekah. Lalu yang terakhir ada Bani Khairuzah, yang dulunya mereka adalah sekutu dari suku Aus yang bertempat tinggal di pinggiran kota Madinah. 3 bani ini telah menyulut api peperangan antara suku Aus dan Khazraj sejak lama. Dan beberapa peran atas pecahnya perang Bu'ad karena masing-masing bergabung dengan sekutunya mereka juga. Mereka telah berhasil menguasai sistem pertanian, perdagangan, pertukangan, keuangan, sehingga secara ekonomis dalam struktur sosial Yathrib telah menduduki posisi yang sangat amat penting dan menentukan keadaan Yathrib sendiri. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang kaum musyrik. Kaum musyrik adalah orang yang menyekutukan Allah SWT dalam ajaran Islam. Artinya, mereka menyembah selain Allah SWT atau mengakui ada kekuatan lain selain Allah. Perbuatan ini disebut syirik secara umum. Musyrik adalah sebutan bagi orang yang melakukan perbuatan syirik tersebut, baik dengan menyembah berhala maupun hal lain yang bertentangan dengan ajaran tauhid atau keesaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang menetap. Orang-orang musyrik yang dibahas ini adalah orang-orang yang menetap di beberapa kabilah Madinah, yang mereka sendiri tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yathrib. Jadi bisa dikatakan kaum minoritas yang hidup di Yathrib. Mereka memiliki seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini sebelum Rasulullah hijrah ke Yathrib, setelah perang Bu'as usai, suku Aus dan Khazraj sepakat untuk menobatkan Abdullah bin Ubay menjadi pemimpin kelompok mereka. Sehingga Abdullah bin Ubay ini merasa tidak ada pesaing atau tidak ada yang menggantikan dirinya di Yathrib. Namun ketika ada kabar Nabi Muhammad SAW datang ke Yathrib, dia merasa akan direbut posisinya oleh Rasulullah SAW. Sehingga dia menyimpan rasa permusuhan, dendam, iri pada Nabi Muhammad. Allah menguji kaum muslimin yang ada di Mekah dengan perilaku orang Quraisy. Namun Allah juga menguji mereka melalui perilaku orang-orang Yahudi di Madinah. Sehingga umat Islam selalu berhadapan dengan komunitas pluralisme, kebudayaan baik, masyarakat, maupun agama. Yathrib yang kemudian diganti menjadi nama Madinatul Munawwaroh setelah datang Rasulullah menjadi kota yang sangat terkenal. Jadi kaum muslimin yang ada di Mekah datang ke Madinah itu sangat dinantikan oleh saudara seiman di Madinah. Karena penduduk Madinah telah mengenal Rasulullah dan menyatakan beriman, sehingga kedatangan rombongan kaum Mekah ini disebut dengan muhajirin.
Maksudnya, nama rombongan Mekah yang datang ke Madinah ini disebut sebagai Muhajirin. Hal ini mengharapkan angin segar tertuang seperti perjanjian Aqabah yang mereka sepakati. Hijrah bagi kaum muslimin Mekah selain memberikan harapan baru untuk kehidupan mereka, juga diharapkan dapat menghasilkan kehidupan sosial yang lebih aman, tertib, dan sejahtera, yang secara umum itu sangat sulit ditemukan ketika mereka berada di Makkah. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk hijrah atau berpindah ke Madinah. Nah, arti atau makna hijrah ini bukan semata memutuskan ikatan tanah kelahiran dan alam lingkungan, namun lebih utama yaitu menciptakan harapan baru untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Nah, kaum Ansor memiliki harapan baru untuk mengembangkan kehidupan mereka. Hal ini juga diharapkan dapat menghasilkan kehidupan sosial yang lebih aman, tertib, dan sejahtera. Atau bisa diartikan sebagai penolong mereka. Dengan adanya mereka, nuansa baru baik secara psikologis maupun sosiologis. Kaum Ansor seolah mendapatkan energi baru dari sesama saudara muslim, yang pernah mendapatkan tekanan dari berbagai kondisi ekonomi sosial dan keamanan mereka di Mekah. Sehingga hal ini menciptakan persatuan, toleransi, lalu membangun tatanan yang beradab, terciptanya stabilitas dengan adanya landasan akidah yang kokoh dan kepemimpinan yang kuat dari Rasulullah SAW. Masyarakat Madinah berhasil keluar dari kegelapan dan mencapai kondisi yang stabil. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.